Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Haji Soekardi, yang saya hormati para pengurus semuanya yang telah memfasilitasi kajian kita, Bapak Ibu yang saya cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini melimpahkan kepada kita kenikmatan bisa hidup kembali, kenikmatan bisa menghirup udaranya kembali, sehingga kita bisa duduk di depan laptop kita masing-masing meskipun di rumah masing-masing untuk mengkaji ilmu dari Allah dan mengkaji ilmu dari Rasulnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Dari jalan yang penuh dengan kesesatan menuju Shiratal Mustaqim, yakni dinul Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita selalu diingatkan, selalu berusaha sekuat kemampuan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman sekaligus beramal soleh. Karena dengan hanya bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Hanya dengan bertakwa, Allah akan memberikan kecukupan rezeki setiap yang kita butuhkan. Hanya dengan bertakwa, Allah akan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Dan hanya dengan bertakwa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ulang kembali pada pertemuan yang dahulu tentang infak kepada keluarga. Pada pertemuan yang dahulu, pada hadis 1 dan hadis 2, ada dinar yang kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada sabilillah, kita berikan kepada kendaraan untuk sabilillah. Ternyata dinar itu lebih baik yang pertama kali kepada keluarga. Nah, itu pada hadis yang pertama. Kita ingat-ingat bahwa yang paling utama adalah keluarga. Nah, kita masih tetap membahas tentang sedekah, mendahulukan infak dan sedekah kepada keluarga pada hadis yang ketiga. An Zainab ibnati Abi Salama an Ummi Salama qalat qultu ya Rasulullah halli min ajrin fi bani Abi Salama an unfiqu alaihim walastu bitarikin hakada wa hakada wa hakada innama hum baniya qala na'am fima ajrun ma anfaqti alaihim. Enggak diartikan. Ya Ustaz. Dari Zainab putri Abu Salamah, dari Ummu Salamah, saya berkata, wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada Bani Abu Salamah?
Dan aku bukanlah orang yang tega membiarkan mereka dalam keadaan begini dan begini. Terlebih mereka adalah kaumku. Beliau bersabda, ya, engkau mendapatkan pahala atas apa yang engkau infakkan kepada mereka. An Zainab ibnati Abi Salamah, dari Zainab putri Abi Salamah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Nah, jadi Ummi Salamah, Zainab itu anaknya Abi Salamah. Jadi Ummi Salamah ya suaminya Abi Salamah. Qalat berkata, qultu, saya berkata, kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hali min ajrin, hal apakah li bagiku, apakah bagi saya min ajrin ada pahala, apakah saya mendapat pahala fi bani Abi Salamah, di dalam masalah Abi Salamah. Nah, masalahnya apa? An unfiqo alaihim, jika saya menginfakkan alaihim kepada mereka, kepada anaknya Abi Salamah, padahal ya anak IDW. Nah, ibunya karena anak itu nasabnya kepada laki-laki, ya mengatakan ya padahal ya anaknya sendiri dari kandungan sendiri. Walastu bitarikim hakada wa hakada. Apakah saya mendapatkan pahala jika saya menginfakkan kepada anaknya Abi Salamah? Ini menunjukkan adalah ibu ini punya uang, ibu ini punya kekayaan, ibu ini punya penghasilan, kemudian infak kepada anak-anaknya. Nah, tanya kepada Rasulullah, apakah kalau saya begitu, saya mendapatkan pahala? Walastu bitarikim hakada wa hakada. Saya tidak tega meninggalkan mereka dalam keadaan begini, dan begitu. Jadi ya namanya orang tua itu ya pasti nggak tega, apalagi ibu yang mengandung 9 bulan meninggalkan anaknya kok kelihatan susah, kok kelihatan mencari kerja ke sana kemari, ya golek penggawean sulit kayak begini sana kemari lah, itu nggak tega. Ya, innama hum baniyun, sesungguhnya mereka adalah anakku. Ya, mereka adalah anak-anakku. Qala na'am, Rasulullah berkata, Rasulullah, bersabda Rasulullah, na'am, iya, fihim ajrun, di dalam menafkahkan kepada anak-anaknya, di dalamnya ada pahala. Kamu dapat pahala. Ma'anfakti, apa yang kamu infakkan, alaihim, kepada mereka, kamu juga dapat pahalanya. Jadi kalau ada ibu-ibu memberikan infak kepada anaknya, itu juga dapat pahala. Ya, dari orang tuanya laki-lakinya dapat pahala, dari ibunya juga dapat pahala. Jangan khawatir kalau tidak dapat pahala. Jadi ibu tetap dapat pahalanya infak pada anaknya. Hadis ini ada kandungannya infak terhadap anaknya sendiri bernilai ibadah dan berpahala. Bernilai ibadah dan berpahala. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis yang keempat. Nah, tadi hadis yang ketiga dari Riyadhus Shalihin bab 36. Ini hadis yang keempat. Dari Abu Hurairah. An Zuhri qala haddatsani Amir bin Sa'ad An Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alaiha
hatta ma taj'alu fi fammin ra'atik. Monggo. Ya, Ustaz. Dari Abu Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwasanya dia mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Annahu akhbara, sesungguhnya Abi Waqqas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innaka lantun fiqo, sesungguhnya engkau tidak berinfak, nafaqatan infak, tabtaghi biha, dengan harapan, biha wajah Allah, dengan harapan mencari ridha Allah. Ya, tidak ada infak yang dengan harapan mencari ridha Allah, kecuali Allah akan memberikan illa ujirta alaiha, kecuali Allah akan memberikan pahalanya. Kalau kita infak apa saja, infak sekecil apapun, kalau kita mengharapkan mencari ridha Allah, pasti Allah akan memberikan. Ya, pasti Allah akan memberikan. Hatta ma taj'alu fi fammin ra'atik, sampai pada kata taj'alu, sampai pada fi fammin ra'atik, engkau menyuapi istrimu. Ya, engkau menyuapi istrimu itu sepele, tapi tetap mendapatkan pahala. Jadi sekecil apapun tetap mendapatkan pahala. Dan pernah kita membacakan hadis tentang menghilangkan duri dari jalan, menepikan duri dari jalan, itu juga dapat pahala. Jadi tidak ada yang berniat mencari ridha Allah kecuali Allah akan memberikan pahala. Allah akan menghitungnya. Allah Maha tahu, Allah Maha luas pengetahuannya, dan Allah kecuali termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istri. Ini sudah pernah dicoba ini bapak-bapak ini. Yang belum, nah dicoba. Ya. Jangan sambil gergeten nanti menyuapi ke istrinya sambil gergeten, tidak boleh. Ya. Hadis keempat ini mempunyai kandungan arti bahwa infak pada istri bernilai ibadah, berpahala, meskipun itu hanya sesuap nasi. Ya, satu piring itu kan bisa, tapi sesuap, nah, itu kan hanya satu saja. Meskipun hanya begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang kelima. Ya, kita lanjutkan pada hadis kelima. Hattasana Abdul Walid, hattasana Su'bah, qala Abdi bin Thabit akhbarani, qala sami'tu Abdullah bin Yazid yuhaddisu an Abi Mas'ud Al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu idza anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha fa yalahu sadaqatun. Monggo. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah menceritakan, mengabarkan kepadaku. Ia mengatakan, aku mendengar Abdullah Mas'ud Al-Badri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, seorang Muslim jika memberikan nafkah kepada keluarganya
sementara ia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, al muslimu, yang dinamakan muslim, al muslimu, orang muslim, idza anfaqa, apabila berinfak. Siapa muslim? Idza anfaqa, apabila orang muslim itu berinfak, nafaqatan, infak berupa infak ala ahlihi, terhadap keluarganya. Apabila ada seorang muslim berinfak kepada keluarganya, wawa yahtasibuha bayalahu sadaqatun, wawa dan dia yahtasibuha ikhlas dengan sedekah itu. Nah, harus dinilai ikhlas, ada garis bawahnya, ini harus ikhlas. Ya, ikhlas dan tidak ikhlas sudah kita kasihkan, maka ikhlas saja. Ya, diikhlaskan saja. Karena bayalahu sadaqatun, karena itu bernilai sedekah. Nah, nanti kalau kita tidak ikhlas, Allah tidak menilai sedekah, sudah kadung dikeluarkan. Jadi apapun yang kita keluarkan sudah ikhlaskan saja, niat kepada Allah, maka nilainya bisa bernilai sedekah. Daripada kita tidak ikhlas, tidak dinilai oleh Allah sebagai nilai sedekah. Ada sedekah itu yang tidak dinilai oleh Allah. Sedekahnya orang kafir itu dicatat oleh Allah, masih dicatat, tapi belum ada nilainya, kecuali kalau dia sudah menjadi muslim baru dikasihkan. Makanya orang mu'alaf itu pahalanya banyak sekaligus ujiannya besar, ya, karena kebaikan-kebaikan yang dulu diberikan kepadanya. Ada sedekah yang tidak bernilai sedekah, ya, jadi batal. Adalah sedekah yang diungkit-ungkit, ya, sedekah yang diundat-undat. Wala taqtulu sadaqatikum bil manni al adha, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan mengungkit atau menyakiti orangnya. Itu sedekah yang hapus pahalanya. Nah, ikhlaskan saja. Nah, seorang muslim jika memberikan nafkah kepada keluarganya sementara ia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya. Jadi keluarganya itu bisa istrinya, bisa kepada anaknya, bisa kepada kerabatnya. Ya, kerabat kemarin saya artikan kerabat ada ahli dan ada kerabat. Ada ahli dari istri, keluarga, anak-anak. Ada ahli mungkin di situ ada pembantu dan lain sebagainya. Nah, pada hadis ke-6, Talha bin Musarrif an Khaisama qala kunna julusan ma Abdullah bin Umar ja'ahu qahraman lahu fadakhala faqala ataita araqib wa taum qala la qala fantalaqa fa'atihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayah bisa amman yamliku quwwatan. Dari Talha bin Musarrif dari Kaisamah, ia berkata, ketika kami sedang duduk belajar bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya? Sang bendahara menjawab, belum tuanku.
Abdullah berkata lagi, "Pergi dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan atau upah dan sebagainya, orang yang menjadi tanggungannya." Baik, terima kasih. Dari Tolha bin Musrif, dari Khaisama, ia berkata, ketika kami sedang duduk belajar bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya. Bendaharanya Abdullah bin Amr, lalu ia masuk dan Abdullah pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah memberikan makan para hamba saya? Apakah kamu telah memberikan makan kepada para hamba saya? Apakah gajinya hamba saya itu sudah kamu kasihkan? Ini hamba saya loh di sini, bukan pegawai. Ya, lain tingkatannya. Pegawai itu orang yang merdeka. Hamba saya itu budak. Budak pun ternyata diperhatikan, jangan sampai tidak dikasih haknya. Nah, sang bendahara menjawab, belum tuanku. Maka Abdullah berkata, pergi dan berilah mereka makan. Berilah segera mereka makan. Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan, upah dan sebagainya bagi orang yang menjadi tanggungannya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i, cukup bil mar'i terhadap seseorang isman dosa. Cukup seseorang itu dikatakan dosa ayah bisa apabila ia membiarkan aman yang meliku kuat, ya, membiarkan orang yang lain di dalam tanggungannya. Dia memiliki tanggungan tapi dibiarkan, itu menjadi dosa. Nah, kandungan hadis ini adalah peringatan keras Nabi terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan yang jadi tanggungannya. Jadi tanggungan yang pertama adalah keluarga, kemudian ahlinya, kemudian kerabatnya, pembantunya, dan lain-lainnya. Yang menjadi tanggungan laki-laki adalah keluarga, sanak, kerabat, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti pembantu. Nah, itu jangan sampai tanggungan itu disia-siakan. Jangan sampai kalau pembantu itu, jangan sampai keringatnya habis, istilahnya begitu, menunjukkan bahwa betapa cepatnya seharusnya orang Islam itu menggaji mereka. Jangan ditunda-tunda. Hadis pendukungnya dari Abu Dawud, hadis 1442. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakun. Kafa bil mar'i, cukuplah bagi seorang, isman dikatakan dosa. Seorang itu dikatakan dosa jikalau yudayya, menyia-nyiakan. Apabila dia menyia-nyiakan mayyakun, siapapun yang menjadi tanggungan. Jadi orang yang menyia-nyiakan tanggungannya, menyia-nyiakan siapa saja yang menjadi tanggungan, itu dosa baginya. Hadis yang terakhir, hadis yang ketujuh, An Sa'id ibni Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ti munfiqan khalafan wa yaqulu akhar
Allahumma ti mumsikan talafan. Enggak. Dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, ma min yaumin, tidak ada min yaumin dari suatu hari, yusbika pagi-pagi, al ibadu hamba Allah fihi di dalamnya, di dalam pagi-pagi ya, tidak ada istilahnya, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali ya, ma min yaumin yusbihal ibad fihi illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang zilani, yang turun ya, dua malaikat turun, fayaqulu, dan berkata, berdoa. Jadi setiap pagi, bagi siapa saja kita, itu ada malaikat turun. Nah, pasti kita didampingi dua malaikat. Itu ada dua malaikat. Karena di situ ma min yaumin yusbihal ibad, tidak ada suatu pagi yang bagi hamba itu fihi ya, fihi malaka, fihi illa malakani, kecuali di dalamnya ada dua malaikat. Dua malaikat itu fayaqulu, berdoa. Dua malaikat itu berdoa. Akaduhuma, salah satunya berdoa kepada Allah, Allahumma ti munfiqan khalafan. Allahumma, ya Allah, i'ti, ya, berikanlah kepada munfiqan khalafan, ya, berikanlah orang yang menginfakkan, berikan ganti ya, khalafan ganti, i'ti berikan, uti munfiqan khalafan, berikan ganti harta yang telah diberi infak. Ini yang berdoa adalah malaikat. Kalau malaikat itu berdoa, ya malaikat tidak ada dosanya, insya Allah dikabulkan. Ya, syaratnya adalah kita pagi-pagi sudah berinfak, apapun infak kita. Apakah infak apa saja, karena infak itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang telah diberikan oleh Allah, baik pada uang, baik mungkin nasi memberikan makan, baik mungkin tenaga, baik apa saja yang kita berikan. Pagi-pagi kita sudah berinfak kepada orang lain, maka tidak ada kecuali Allah, kecuali malaikat selalu mendoakan, ya Allah, Allahumma ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti yang diinfakkan, berikanlah ganti yang diinfakkan. Wa yaqulul akhar, ya, wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain berkata, berdoa, Allahumma ti mumsikan khalafan, dan ya Allah, berikanlah ati mumsikan, kemusnahan talafan, yang dia simpan. Jadi yang dia bakhil, yang dia simpan, ya musnahkan. Ya, dia nggak suka infak, dia punya tapi tidak diinfakkan, maka diganti musnahkan. Orang-orang yang bakhil itu dua malaikat, satu berdoa kepada Allah supaya diberikan berkah, diberikan ganti lebih besar. Nah, yang satu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memusnahkan hartanya. Supaya tidak begitu, ya kita upayakan
Setiap pagi ada yang kita infakkan, baik infak berkata yang baik, baik infak yang tenaga, baik infak harta uang kita, maupun baik infak apapun yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kandungan hadis ini diperbolehkan mendoakan untuk orang yang dermawan agar rezekinya bertambah dan berkah. Ya, kalau ada orang yang suka infak, didoakan, ya Allah, berikanlah rezekinya menjadi berkah, rezekinya bertambah. Boleh, bahkan dianjurkan kita mendoakan begitu. Keberkahan itu, berkah itu artinya bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Begitu juga diperbolehkan mendoakan orang yang bakhil, medit, agar hartanya berkurang, bahkan mendoakan bisa habis. Medit kan, itu nggak nongol gak enak. Nah, itu medit, doakan habis. Tinggal satu hadis yang kita baca di bab 36 ini. Nah, dari Imam Muslim, hadis yang ke 1716. Haddatsana Umar Utsman qala Amr bin Utsman qala sami'tu Musa bin Tawha yuhaddisu anna Hakim ibn Hizam haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah au khairus sadaqah an dhahri gina wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wa abda'u biman ta'ul. Enggak diartikan. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman. Ia berkata, saya mendengar Musa bin Tolhah menceritakan bahwa Hakim bin Hizam telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama atau paling baik adalah sedekah yang diberikan ketika ia mampu, dan tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan dahulukanlah pemberian itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah, au khairus shadaqah, atau ada kalimat afdhal sebaik-baik, sama khairus shadaqah sebaik-baik sedekah. Al-dhahri gina, al-dhahri gina, tampakkan saat Anda punya hina. Jadi saat Anda punya sedekah, tidak usah menunggu tidak punya, ya saat punya langsung disedekahkan. Maka Rasulullah itu, saya tidak pernah mendengar atau membaca Rasulullah itu wajib zakat. Karena Rasulullah itu setiap punya rezeki itu langsung disedekahkan. Setiap punya langsung disedekahkan. Setiap punya langsung disedekahkan, dikasihkan. Hina, ya. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa abda'u biman ta'ul. Di atas itu memberikan yang di bawah. Wa abda'u, dan mulailah biman ta'ulu, dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Jadi memulai dengan orang-orang sekitar kita, memulai dengan orang-orang yang menjadi kewajiban kita, ya, baru menyebar kepada yang lainnya. Jangan yang lainnya dikasih dulu, di mana-mana orang jauh terkenal, bahwa si A ini baik, tapi terhadap kerabatnya tidak menjadi baik. Jangan dibalik. Ya, mestinya orang yang jadi tanggungan kita,
baru kepada orang lain. Nah, hadis pendukungnya, al-yadul ulya khairam minal yadis sufla wal yadul ulya munfiqatun was sufla as-sailatun. Qala wa huwa alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alal mimbar, di atas mimbar. Wa huwa yadhkuru as-sadaqah. Dia membahas tentang sedekah, menyebut-sebut tentang sedekah. Wa tafuf anil masalah, dan menahan diri anil masalah, dari minta-minta. Dia melanjutkan sabdanya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya munfiqatun, ya. Tangan yang di atas itu adalah munfiqatun, yang memberi nafkah. Wal yadus sufla, sedangkan yang di bawah adalah as-sailatun, orang yang minta-minta. Jadi orang yang minta-minta sama orang yang memberi, ya lebih baik orang yang memberi. Pelajaran hadisnya adalah urutan, ya, urutan keutamaan tangan. Yang pertama, tangan yang berinfak. Itu urutan tangan yang terbaik. Yang kedua, tangan yang tidak mau mengambil harta orang lain. Ya, kalau tidak dikasih, ya dia tidak mau. Ya. Yang ketiga, tangan yang mengambil harta orang lain tanpa meminta. Ya. Yang keempat adalah tangan yang minta-minta. Ya. Terus sebentar. Ini tangan yang mengambil harta orang lain tanpa meminta. Ya. Yang kedua, siapapun yang meminta pertolongan Allah dalam urusan apa saja, pasti akan ditolong. Maka meminta didahulukan minta kepada Allah. Apapun yang kita minta, Allah pasti menolongnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hambaku. Kalau hambaku sudah bertanya-tanya, Allah, engkau di mana ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Itu menjadi susah. Ya. Maka katakanlah fa inni qarib. Uji da'watad da'i idza da'an. Allah akan memberikan apapun yang diminta kalau dia mau minta. Idza da'an, kalau dia mau minta. Tapi kalau tidak mau minta, ya mereka seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membiarkan. Maka yang banyak minta kepada Allah, minta apapun kepada Allah, ya. Pagi hari minta supaya dijaga kehidupan kita, dijaga rezeki yang jauh supaya didekatkan, rezekinya masih ada di langit supaya diturunkan. Ya, wong minta aja. Minta apa saja boleh. Asal jangan minta yang jelek-jelek, minta yang baik-baik. Selanjutnya, tidak minta-minta adalah karakter utama orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang tidak minta-minta. Makanya dikatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang beriman mestinya dia selalu memberi. Ada persoalan apa? Diberi. Kayak kita ini dibutuhkan untuk kajian kita, maka selalu diminta oleh Pak Andi. Ya tidak perlu diminta, ya, tapi otomatis
orang yang mulia, orang yang beriman adalah orang yang memberikannya. Keempat, sedekah yang terbaik adalah sedekah setelah kebutuhan diri dan keluarga tercukupi. Jadi sedekah yang terbaik adalah yang pertama untuk dirinya dan keluarganya. Kalau sudah tercukupi, baru kita sedekah. Ya, bukan tidak tercukupi baru sedekah kepada orang lain. Nanti dikatakan enggak. Ya, mencari supaya orang lain tahu. Ya, mencari ridho orang lain tapi keluarganya tidak suka. Maka keluarga dulu dilengkapi. Setelah itu baru yang lainnya. Nah, yang terakhir ujungnya adalah nafkah yang utama adalah keluarga. Yang pertama adalah keluarga. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.